Bapak Ibu, TikTok bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran dan kegiatan pembelajaran loh. Apa bisa ya, biasanya TikTok itu banyak sekali dance-dance atau goyang-goyangan. Apa mungkin ya goyang-goyangan itu bisa kita ubah menjadi media pembelajaran kita, video menyampaikan materi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu contoh ya ide dari saya dalam menggunakan popular dance ya, goyangan yang sedang tren saat itu di TikTok dan mengubahnya menjadi cara saya menyampaikan materi ke anak-anak. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak merasa bosan. Bapak Ibu, sering sekali anak-anak berkata atau merasa tidak interaktif atau tidak kita karena merasa kita selalu ngomong dan tidak berpusat pada siswa, kita selalu berceramah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu suatu hal yang kurang baik. Sesuai dengan esensi dari Merdeka Belajar, kita harus pastikan anak-anak merasa bahwa pembelajaran kita interaktif dan mereka merasa engage ya, bisa terkoneksi gitu dengan pembelajaran kita. Salah satunya ya tadi yaitu dengan menggunakan media sosial TikTok. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk menjadi Superman TikTok. Apa itu ya Superman TikTok? Superman TikTok adalah sukses pembelajaran idaman berbasis media sosial TikTok dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam konteks hal ini adalah dalam pembelajaran bahasa Inggris saya. Ya, ada beberapa alasan mengapa saya menggunakan media sosial TikTok ataupun Instagram dalam menyampaikan pembelajaran untuk mengurangi learning loss yang ada di anak-anak kita selama PJJ dan PTMT. Mari kita simak penjelasannya. Baik Bapak Ibu, berdasarkan data penelitian oleh We Are Social Hotshots pada tahun 2021, selama tahun 2020, mereka meneliti penggunaan media sosial atau internet pada negara-negara tertentu, salah satunya di Indonesia. Dan bayangkan ternyata ada 170 juta dari total mungkin 200-an juta rakyat Indonesia menggunakan media sosial atau internet di sini. Dan itu ada penambahan kurang lebih 6,3%. Selain itu Bapak Ibu, terkait tentang perilaku bersosial media anak-anak kita di umur 16-24 tahun, dari hasil penelitian di We Are Social Hotshots juga ditemukan bahwa hampir 99,8% anak-anak Indonesia di umur remaja di umur 16-24 tahun untuk mengakses internet dan media sosial dan menghabiskan waktu 3 jam 14 menit setidaknya dalam sehari untuk mengakses media sosial tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, jika dalam waktu sebanyak itu mereka mengakses informasi-informasi yang tidak baik dan tidak mendidik. Nah, Bapak Ibu, itulah alasan saya mengapa saya ingin menggunakan media sosial untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran. Selain untuk menyampaikan materi, saya ingin konten-konten saya bisa memberikan pilihan atau konten yang lebih baik dibandingkan konten media sosial yang kurang baik yang mungkin dapat diakses atau lebih diakses oleh anak-anak murid kita. Nah, Bapak Ibu, apakah hanya menggunakan media sosial untuk menyampaikan materi saja? Seperti contoh sebelumnya, saya mengikuti popular dance yang ada dan membuatnya menjadi untuk penyampaian materi. Nah, kita coba cek aktivitas lainnya dengan media sosial berikut ini. Formal Invitation Challenge number 1. Baca yang di atas ya. Pilihannya? Baik Bapak Ibu, yang baru saja saya kasih lihat itu adalah saya menggunakan fitur duet dari TikTok. Bisa dilihat di contoh di sini. Nah, ini saya minta anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan lewat video yang bisa mereka buat dan mereka bisa respon dengan fitur duet atau remix kalau di Instagram. Nah, fitur ini sangat menarik dan sangat interaktif, bahkan anak-anak pun menyukai aktivitas ini. Aktivitas ini atau fitur ini saya gunakan untuk mereview pelajaran sebelum tes. Karena selama ini biasanya kalau mereview anak-anak kurang bersemangat ya Bapak Ibu jika kita hanya mengandalkan diskusi sederhana saja lewat Zoom. Seperti itu. Dan ini sangat menarik untuk dicoba. Saya
undang Bapak Ibu untuk bisa menggunakan fitur ini dalam pembelajaran Bapak Ibu berikutnya. Nah, Bapak Ibu, selain menggunakan TikTok untuk memberikan video atau pemaparan materi pembelajaran dan juga memberikan review quiz seperti saya contohkan sebelumnya, saya juga mengadakan kolaborasi dengan rekan kerja saya yaitu guru sosiologi untuk membuat video dengan TikTok ya tentang materinya tentang ketimpangan sosial di sosiologi untuk kelas 12. Nah, penjelasan itu saya gunakan dengan bahasa Inggris. Selain itu, kami, terutama di pelajaran saya, meminta anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya tentang ketimpangan sosial tersebut dan bagaimana cara mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Berikut contohnya. Bapak Ibu, dari contoh-contoh di atas, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Jika biasanya Bapak Ibu hanya menggunakan media sosial untuk pemberian tugas atau hanya untuk menyampaikan materi monoton secara satu arah saja, nah saya mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan pembelajaran berbasis media sosial ini dalam beberapa tahap. Ya, Bapak Ibu, dan beberapa tahap ini pilihan Bapak Ibu, tidak perlu menggunakan media sosial di semua tahap. Tahapan pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatan berbasis discovery, inquiry, learning. Berikut penjelasannya. Tahap pertama yaitu tahap stimulasi. Pada tahap ini Bapak Ibu bisa mengupload foto atau video kompilasinya di TikTok dan kemudian meminta anak-anak untuk membahas atau menyampaikan pengalaman mereka atau pengetahuan mereka yang terkait dengan foto atau video yang Bapak Ibu posting di media sosial Bapak Ibu. Hal ini bermaksud untuk membangun background knowledge ya Bapak Ibu atau apresiasi mereka sebelum masuk ke topik Bapak Ibu. Dengan cara ini juga memungkinkan untuk anak-anak yang memang susah sinyal atau data dalam mengikuti Zoom bisa tetap berinteraksi pada media sosial atau postingan yang Bapak Ibu buat di tahap ini. Tahap kedua adalah tahap identifikasi masalah. Dari foto yang sama, Bapak Ibu bisa menggiring, Bapak Ibu bisa menanyakan ke anak-anak melalui pembalasan komen di TikTok bahwa apa masalah yang terkait dengan gambar tersebut. Jadi bisa Bapak Ibu minta anak merespon dari segi komen ataupun membahas dengan video reaction TikTok. Nah, Bapak Ibu, tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Jika sebelumnya mengumpulkan data, Bapak Ibu bisa merekomendasikan kepada anak-anak link-link TikTok, akun TikTok yang bagus untuk dijadikan sumber lainnya, atau bisa juga Bapak Ibu buat sendiri melalui TikTok, bisa jadi salah satu sumber belajar anak-anak. Nah, di pengolahan data ini anak-anak mulai menganalisa apakah sumber-sumber yang mereka cari itu sesuai dengan arahan Bapak Ibu atau tidak. Nah, cara salah satu penggunaan media sosialnya pada tahap ini yaitu Bapak Ibu bisa minta anak untuk membuat TikTok reaction. Jadi ada video sumber lalu anak-anak bisa react atau duet juga bisa, sehingga anak-anak akan menjelaskan analisa apakah memang sumber yang mereka ambil baik berupa video atau foto itu yang di TikTok account itu sesuai dengan instruksi Bapak Ibu atau tidak. Ya, itu untuk processing data. Nah, kemudian Bapak Ibu di tahap validating data atau pembuktian data, pembuktian apa yang sudah mereka cari, anak-anak bisa membuat seperti video TikTok yang membahas hasil yang mereka sudah analisis. Ya Bapak Ibu ya, dan bisa meminta teman-temannya untuk juga memberikan komentar atas analisis mereka. Di sini bisa ditaruh di dalam komentar ataupun minta teman-temannya juga memberikan reactions. Ya Bapak Ibu, itu tahapan jenis penggunaan TikTok di validating data. Di tahap validating data atau tahap pengolahan atau validasi data yang sudah dikumpulkan. Terakhir adalah tahapan kesimpulan dan refleksi. Di kesimpulan di sini dari semua pemrograman dari awal, dari identifikasi masalah, dari stimulus sampai akhirnya mereka bisa memvalidasi data yang sudah mereka ambil. Mereka bisa menyampaikan di video dan juga bisa merefleksi dengan cara bisa membuat semacam gerakan seperti campaign yang bisa mengajak teman-temannya untuk membuat pergerakan yang lebih baik. Nah, diharapkan dari kegiatan ini anak-anak akan termotivasi untuk membuat kegiatan yang bisa memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari mereka. Begitu Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu, apakah sudah siap menjadi Superman TikTok yang akan menyebar kebaikan melalui TikTok? Thank you for watching. Terima kasih.